Hidup Anya adalah ritme yang mudah ditebak, antara lembar kerja dan kopi hangat. Apartemennya, sebuah ruangan yang nyaman namun biasa-biasa saja, tak menawarkan pelarian dari hiruk-pikuk digital kota. Kemanapun ia memandang, janji gemilang, kreatif akot, ubah impianmu menjadi kode nyata, seakan mengikutinya. Janji itu terpampang di sampul bas yang melesat melewati jendelanya, di spanduk pop-up yang mengganggu penjelajahannya, bahkan di papan reklame digital di seberang jalan yang menampilkan wajah-wajah ceria, diagram interaktif yang dinamis, dan testimoni dari orang-orang berseri-seri yang mengaku hidup mereka telah direvolusi. Skeptis. Itulah sikap bawaan Anya, terutama ketika dihadapkan dengan optimisme yang begitu manis. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan, gumamnya, sambil menggulir iklan lain yang menampilkan seorang perempuan muda berpakaian rapi yang tampaknya telah berhasil mencapai villa tepi pantai dengan kode. Tagline, pengalaman belajar yang menyeluruh, menyenangkan, dan bermakna, terasa tak lebih dari sekadar omong kosong pemasaran di benaknya yang sinis. Dia punya mimpi, tentu saja, lanskap kode dan kreativitas yang jelas yang akan dia gambar dalam benaknya selama rapat yang monoton, tetapi mengubahnya menjadi nyata, terasa seperti jurang yang terlalu lebar untuk dijembatani dengan beberapa modul daring. Anya, seriusan deh. Rina's voice, bright and insistent, cut through the din of their favorite coffee shop. Aku udah bilang, kreatif akot ini beda. Rizka di kantor sebelah udah take course-nya, dan dia ketagihan. Dia bahkan udah develop app kecil buat bantu laundry ibunya. Rina, with her boundless enthusiasm and uncanny ability to spot genuine potential amidst hype, had been a persistent advocate for weeks. Anya stirred her cappuccino, watching the foam swirl. Rina, kamu tahu aku. Aku bukan tipe anak coding. Aku bahkan gak ngerti bedanya Java sama JavaScript, apalagi sampai bikin impian jadi kode. Itu cuma iklan yang manis. Rina leaned forward, her eyes sparkling. Tapi, Ani, bayangin. Kamu selalu cerita mau bikin something buat melestarikan motif batik nenekmu, yang terinspirasi dari flora fauna lokal yang sekarat itu. Database interaktif, museum digital, kreatif akot itu kuncinya. Anya pausat. That dream, the one about preserving the delicate beauty of her grandmother's village batik pattern, inspired by flora and fauna that were slowly vanishing, had always felt too grand, too technically daunting. It was a cherished fantasy, never a concrete goal. Rina's word touched a nerve. The promise, menyeluruh, menyenangkan, dan bermakna, while still suspicious, now resonated with a faint echo of possibility. With a sigh that was half exasperation and half nascent curiosity, Anya relented. Oke, aku coba. Tapi kalau sampai zonk, kamu yang bayarin kopiku sebulan penuh. Rina clapped her hands, a triumphant grin spreading across her face. Deal, proses pendaftarannya ternyata sangat mudah. Antarmukanya memang ceria, tidak terlalu terang dan mengganggu, melainkan dengan desain yang bersih dan intuitif yang menyembunyikan kompleksitas materi pelajaran. Setelah tes bakat singkat, kreatif akot tidak langsung mengarahkannya ke kursus pengantar Python yang umum. Sebaliknya, kreatif akot merekomendasikan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, dimulai dengan logika dan pemecahan masalah untuk pemula, sebuah pendekatan yang langsung menarik minat analitis Anya. Hari-hari awalnya dipenuhi rasa frustrasi dan kemenangan-kemenangan kecil yang menggembirakan. Diagram interaktif dari iklan bukan sekadar gambar statis, melainkan simulasi dinamis di mana ia dapat memanipulasi variabel dan melihat efek langsung dari kode tersebut. Para instruktur, yang diwakili oleh avatar-avatar ramah,
memberikan pelajaran dalam bentuk video singkat, diselingi dengan tantangan gamifikasi. Ketika ia kesulitan, sebuah AI kode body akan muncul dengan petunjuk, bukan hanya jawaban, yang memandunya untuk mendebak kesalahannya. Rasanya aneh sekaligus menyenangkan. Ia mendapati dirinya menghabiskan waktu berjam-jam tenggelam, lembar kerja pekerjaan sehari-harinya memudar di latar belakang. Bagian menyenangkan dari janji itu ternyata benar adanya. Seiring Anya mendalami dan menguasai konsep-konsep dasar, platform tersebut memperkenalkannya pada Project Hub. Ini bukan sekadar tempat untuk mengirimkan tugas, melainkan ruang kolaboratif di mana pengguna dapat mengusulkan dan mengerjakan proyek nyata, dipandu oleh mentor. Disinilah kata-kata Rina sebelumnya bergema lebih dalam. Gagasan, ensiklopedia motif batik flora fauna, mulai menguat. Anya teringat cerita-cerita neneknya, jemarinya menelusuri pola-pola pudar pada kain-kain tua, pola-pola yang dinamai anggrek langka, burung hutan pemalu, atau ikan air tawar unik, yang banyak di antaranya kini terancam punah atau punah. Bagaimana jika ia dapat menghidupkan kembali pola-pola tersebut secara digital, bukan hanya sebagai gambar statis, tetapi sebagai arsip interaktif yang menghubungkan karya seni dengan upaya konservasi ekologi? Rasanya ambisius, hampir konyol bagi seseorang yang beberapa minggu lalu tidak dapat membedakan bahasa pemrograman. Namun Creative Code telah menanamkan rasa percaya diri yang baru tumbuh. Dia mulai membuat sketsa ide-ide, didorong oleh sesi pengkodean larut malam dan kata-kata penyemangat dari mentor yang ditugaskan kepadanya, seorang pengembang yang sabar dan berpengalaman bernama Pak Budi. Jalannya jauh dari mulus. Ada hari-hari di mana Anya ingin membuang laptopnya keluar jendela. Mendebak terasa seperti mencari jarum mikroskopis tak terlihat di tumpukan jerami kode. Ia bergulat dengan desain basis data, kesulitan dengan kerangka kerja front-end, dan putus asa dengan tata letak responsif. Ini sih tidak menyenangkan, ini menyebalkan, gerutunya pada bayangannya. Namun Creative Code telah membangun mekanisme ketahanan. Forum, komunitas kreator, adalah sumber daya yang tak ternilai, pusat yang berkembang pesat di mana pelajar dan pengembang berpengalaman lainnya menawarkan solusi, dorongan, dan berbagi mimpi buruk debugging mereka sendiri. Pak Budi mengadakan jam kantor virtual mingguan, dengan sabar mengurai simpul-simpul logikanya dan menawarkan pendekatan alternatif. Ingat, Anya, katanya suatu kali, coding bukan hanya tentang menulis baris yang sempurna. Ini tentang pemecahan masalah yang gigih. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Aspek menyeluruh dari Creative Code benar-benar bersinar di sini. Bukan hanya mengajarkan sintaksisnya. Ia belajar cara berpikir seperti pengembang, cara memecahkan masalah kompleks, dan cara bertahan. Ia belajar tentang kontrol versi, integrasi API, dan bahkan prinsip-prinsip dasar UI/UX. Aspek-aspek yang bahkan belum ia ketahui beberapa bulan sebelumnya. Setiap kali ia memperbaiki bug, setiap kali fitur baru proyeknya muncul di layar, rasa kemenangan yang meluap-luap menyelimutinya, jauh lebih memuaskan daripada menyelesaikan spreadsheet setiap hari. Bulan-bulan berlalu begitu saja, hanya diisi dengan kode, kopi, dan pembelajaran tanpa henti. Proyek Anya, yang ia beri nama Pusaka Flora Fauna, motif digital interaktif, mulai terbentuk. Sebuah aplikasi web yang elegan, sebuah museum digital motif batik. Pengguna dapat mengeklik motif-motif yang rumit, dan aplikasi tersebut tidak hanya akan menampilkan gambar beresolusi tinggi dari motif-motif tersebut, tetapi juga informasi detail tentang flora atau fauna tertentu yang menginspirasi mereka, lengkap dengan nama ilmiah, status ekologi, dan makna tradisionalnya. Ia mengintegrasikan peta yang menunjukkan habitat asli mereka, yang kini sering terancam, dan bahkan forum komunitas tempat para perajin lokal dapat berbagi pola dan kisah mereka sendiri.
Bagian bermakna dari janji kreatif Fakot menjadi kenyataan. Ia berkolaborasi dengan sebuah LSM lingkungan lokal yang dihubunginya, yang menyediakan data dan gambar spesies yang terancam punah, dan langsung menyadari potensinya untuk penjangkauan edukasi. Ia bahkan berhasil menggabungkan generator pola sederhana yang memungkinkan pengguna menggabungkan elemen-elemen untuk menciptakan motif baru, menumbuhkan kreativitas sekaligus menghormati tradisi. Hari peluncuran pusaka flora fauna terasa sunyi, ditandai dengan klik tombol yang gugup di apartemennya. Namun, responsnya sama sekali tidak seperti itu. Dalam beberapa hari, LSM lokal membagikannya secara luas. Para penggemar batik dari seluruh negeri menemukannya, memuji perpaduan unik antara seni, budaya, dan konservasi. Neneknya, yang awalnya bingung dengan hobi baru Anya, menitikkan air mata ketika melihat representasi digital pola-pola yang semarak yang ia pikir telah hilang ditelan waktu, jari-jarinya yang lapuk menelusuri layar. Ini hidup lagi, Ani, bisiknya, suaranya penuh emosi. Anya merasakan pencapaian yang luar biasa, tidak seperti apapun yang ditawarkan kehidupan korporatnya sebelumnya. Ia tidak hanya menyelesaikan tugas. Ia menciptakan sesuatu yang beresonansi, sesuatu yang berarti. Anya bukan lagi perempuan skeptis yang hanya melirik iklan dengan desahan acuh tak acuh. Transformasinya sungguh mendalam. Pikirannya, yang dulu kaku dan analitis, kini cair dan kreatif. Serangga tak lagi membuatnya putus asa, melainkan menantangnya untuk menemukan solusi yang cerdik. Ia tak hanya mengubah impian menjadi kode nyata, tetapi juga telah mengubah dirinya. Ia mulai menjadi sukarelawan di LSM tersebut, menggunakan keterampilan barunya untuk mengembangkan perangkat digital lebih lanjut demi konservasi. Ia bahkan mulai membimbing mahasiswa baru di platform kreatif Fakot, berbagi perjalanannya, sebuah kesaksian hidup akan janji yang dulu ia ragukan. Wajah-wajah ceria dalam iklan tak lagi terasa begitu jauh. Ia kini menjadi salah satu dari mereka. Hidupnya sendiri menjadi bukti kekuatan belajar dan berkreasi. Kreatif Fakot tak hanya mengajarinya membuat kode. Ia juga mengajarinya bermimpi dalam kode, dan dengan begitu, membuka masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.